Dari nabi kamu sampai ke Ibrahim itu di mana korelasinya? Memangnya ada wahyu dari Tuhanmu yang menunjukkan silsilah atau nazab dari nabi kamu sampai ke Ibrahim? Kalau Allahmu tidak ada memberikan atau menurunkan wahyu yang demikian, bagaimana kamu bisa mempercayai pertimbangan-pertimbangan orang dan tidak disertai bukti secara historis? Ibnu Jarir itu yang diteliti juga nasab dari kitab terdahulu, Bu. Kalau di Islam sendiri kan nggak ada catatan nasab. Ya kalau tidak ada catatan nasab, berarti Ibrahim yang di kitab kamu saya tidak tahu itu siapa. Harusnya Ibnu Jarir itu mencari nazab dari iman kamu, bukannya iman orang dicari nazabnya. Karena nazab dari ini Abraham ini jelas tertulis di Kejadian 5. Saya tidak perlu diteliti-teliti sama si Ibnu di kitab saya jelas keturunannya dari sampai ke Adam, Adam ke Abraham, Abraham sampai ke Yesus. Itu jelas nazabnya. Ada tertera ini dalam kitab kami, tidak pakai ditafsir, tidak pakai dicari-cari tahu. Itu. Ya udah, makasih Bu, selamat sore. Sama-sama, Tuhan berkati, selamat puasa. Itu ya, kalau di sini kalian lihat ya, silsilah Abraham sampai kepada Yesus itu ada di Matius 1. Silsilah dari Adam sampai kepada Abraham itu ada di Kejadian 5. Ini jelas tertulis di sini. Ya. Jadi kalau mau cari-cari silsilah nggak usah diteliti, nggak pakai orang-orangan. Nggak usah pakai pakaian yang aneh-aneh. Nih. Ya. Silsilah Yesus Kristus ya. Anak Abraham memperanakkan nih sampai ke sini. Silsilah ke bapaknya Yusuf. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Nah, ini jelas. Ini nasab. Jadi nggak usah diisi ibnuan. Kami nggak perlu pakai ibnuan. Nih, ini ya. Nih, keturunan Adam. Nih, ya. Adam memperanakkan Set memperanakkan siapa lagi nih? Enos memperanakkan ini nih jelas. Silsilahnya sampai ke sini. Tuh, Sem, Ham dan Yafet nih sampai ke Nuh. Terus nanti langsung ke sini. Jadi kami tuh nggak perlu pakai peneliti yang saya nggak kenal, dia bahkan nggak tahu apa-apa gitu. Ya, di sini jelas. Itu miliknya Yahudi, Bun. Loh, Tuhan saya orang Yahudi kok. Loh, kamu itu kitab kamu itu miliknya Arab. Emangnya kamu orang Arab? Ada lagi orang kayak gini ya. Kok masih ada ini barusan tadi dijelasin. Ada jadi. Itu kalau kamu tunjukkan kitab suci kamu itu punya Arab. Nah, ini orang rasul saya, Tuhan saya. Ini yang punya Tuhan saya. Punya Yahudi, Bun. Lah iya, orang itu Tuhan saya kok. Kocak. Aduh, kenapa puasa kayak gini? Kalian minum lah, konsentrasinya kurang. Masih ada juga yang kayak gini nih, kurang minum. Astaga Tuhan. Minum. Kamu tuh MBG tuh dimakan. Nih pemerintah bagus sekali ya. Udah bikin MBG biar kamu cerdas itu. Makannya jangan cireng terus, protein dong. Makan ikan sayang. Makannya cuman gorengan. Ya nggak cerdas kamu. Konsentrasi kurang. Ya, dan seperti itu. Besok lagi kalau kalian bilang lagi ya, kitab Yahudi. Ini dipegang dulu, demam nggak? Lu orang nabi, kamu nabi Arab kok, kamu orang Indonesia. Kurang gitu. Jangan kayak gitulah. Kelihatan lucunya gitu. Malu sampai di luar negeri, sampai dikata-katain, disetarain sama IQ gorila. Malu itu. Penurunan kualitas sumber daya manusia di Konoha. Salam semuanya, salam. Agak-agak nih lagi nih. Aduh, Abah Kristen B2. Kenapa, Abah? Iri kau? Pengen makan juga? Gas. Kelapo. Kenapa sih? Kalian ini nengok B2 ketakutan, nengok B2 langsung berbuat dosa. Kenapa kamu tanya sama Tuhanmu? Kenapa nyiptain B2? Gimana sih? Babi itu disalahin mulu gitu loh. Kalau memang betul Tuhanmu adalah pencipta, ya kamu tanya sama Tuhanmu.
Kok bisa Tuhan menciptakan yang bikin kamu jijik gitu loh? Komplain sana. Ciptaan Tuhan kok dikomplain. Kadang-kadang ya kalian ini ya. Kalian kalau mau ngatur-ngatur ciptaan Tuhan, kalian jadi Tuhan. Itu loh. Apa-apa dikomplainin. Ngomong sana sama Tuhan lo. Dan sama gua. Kok agak-agak kalian. Tuhan. Sulit. Kasihan B2. Ngapain dikasihanin B2? B2 itu memang diciptakan untuk jadi makanan. Lah kamu diciptakan untuk hidup tahu-tahu mati. Loh, kalau hewan itu kan diciptakan memang untuk dikuasai gitu. Lah kamu udah diciptakan disuruh jadi penguasa, malah kamu dikuasai dosa. Masuk neraka lagi. Babi mah nggak masuk neraka, say. Kamu aja kasihani diri kamu sendiri. Ya. Itu loh, babi mah gak ada dosanya, pikirannya bagus. Gak ada dia aneh-aneh. Berpikiran kotor gak pernah. Kayak kamu tuh, otaknya kotor terus. Babi gak pernah ada pikirannya kotor. Orang dia gak ada pikiran. Ya, kurang-kurangi say. Kurang-kurangi otak kotor. Ya, hewan itu diciptakan baik sama Tuhan. Nah, kamu diciptakan baik, kenapa gak jadi baik? Ya, memanusiakan manusia ini ternyata lebih sulit ya daripada menghewankan hewan. Memanusiakan hewan itu lebih gampang dibanding memanusiakan manusia. Coba kamu bayangin. Serem nggak tuh? Dengerin ya. Memanusiakan hewan sekarang itu lebih mudah daripada memanusiakan manusia. Coba kamu bayangin. Kenapa dikatakan memanusiakan hewan? Hewan udah diajarin boker di toilet. Lah kamu berbuat dosa di sembarang tempat. Contohnya bun itu, contoh. Sekarang kucing aja udah bisa disuruh dia ini buang air di toilet. Bikin malu. Jangan bikin malu, ya. Gak usah lah bikin malu. Salam Pak Salakum. Ya, silakan nih, Pak. Saya dari Malaysia ini, Malaysia. Ya, saya nak tanggapi tadi pasal Allah tadi Allah. Ini di Mahkamah Malaysia orang Islam dia mengklaim yang seperti mana tadi lah itulah Tuhan dia kata. Tapi di Mahkamah Malaysia dia kalah Pasal Allah ini bukan proper name. Itu dah sebenarnya. Dia tak orang Islam tak boleh nak klaim dia itu Tuhan dia. Di Malaysia kalah. Dia kalah. Untuk makluman lah orang Islam di Indonesia. Untuk makluman. Jangan dia nak klaim itu Allah ini bukan proper name. Itu sebenarnya. Iya, saya udah tahu tuh beritanya heboh itu kok. Iya. Itulah patutnya diberitahu lah dia orang itu. Udah diberitahu Pak Salakum. Ya, satu lagi yang saya mengikuti Kak Agatha ini. Semua memang saya mengedukasi lah bagi saya. Bagus macam itu. Teruskan, semoga Tuhan berkati. Amin. Pak Saloko juga diberkati selalu ya. Salam untuk teman-teman Kristen di Malaysia. Iya. Iya. Itu udah lama sih. Aku juga udah pernah buka di sini. Mereka tuh kalah ya karena ada memang di dalam Al-Hajj 40 nama Allah itu memang sudah disebut di gereja-gereja, sinagoga dan di biara-biara. Ada itu. Ya. Mereka ini. Jadi teman-teman yang di Konoha jangan mengulang peristiwa yang sama gitu loh. Kenapa Mbak Aldo kok bilang lah si Aldo siapa? Tetangga saya juga ngomong gitu, apakah itu suatu kebenaran? Iya, biasalah. Jualan buku. Ya namanya juga orang jualan buku loh. Gimana sih? Ya harus dibalut agama, itulah namanya jualan agama. Ya, penerjemah di mana? Instansi mana?
yang mengatakan dia itu penerjemah? Coba, dia terkait satu instansi mana? Penerjemah kalau tidak punya lisensi itu namanya penerjemah kacangan. Punya lisensi nggak dia? Kalau dia nggak punya lisensi, minimal loh ya, dia diakui dulu sama PGI, LAI. Kalau dia tidak diakui LAI, lembaga, dia kerja sendiri kok, bukan lembaga. Ya kali saya percaya. Ya lembaga apa yang menaungi dia? Itu kita harus tahu. Orang abal-abal kok tinggal terjemah nih. Kamu aja dilarang menerjemahkan kitabmu itu secara serampangan, karena ini juga melalui proses. Nih contoh Quran ini, emang kamu kira yang menerjemahkan ini asal-asalan? Nggak boleh. Ya harus ada lembaga yang menaunginya, minta izin dari Menteri Agama. Kamu kira LAI itu nggak kerjasama juga dengan Menteri Agama? Loh, kamu kira semudah beli kacang goreng gitu 2.000 langsung dapet? Astaga, hari gini cerdas dong. MBG-nya dimakan sayang. Makan MBG-nya. Jangan lupa. Itu air putihnya dibanyakin. Penerjemah asal-asalan, abel-abel kamu bawa. Pastor apa dia tuh? Ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Gereja mana yang menaungi dia itu? Orang Nasrani kok. Nggak ada tuh. Ngarang kau. Coba instansi mana yang terkait dengan kegiatan dia tuh? Kocak hari gini lu, aduh Tuhan. Ya, janganlah kayak orang-orang yang kelahiran tahun 60-an masih dongok-dongok. Ini hari gini internet itu udah membuka semuanya gitu loh. Kalian masih percaya Aldo itu LDII? Dia itu adalah RT6 yang menyamar. LDII dia. Tanya dulu. Dia tuh rajin sembahyang itu. LDII dia itu. Gak percaya kalian? Coba kalian tanya dulu ketuanya LDII. Pasti kenal sama dia. MBG LDII ya, kalian cari aja dulu. Orang dia itu gereja mana? Di bawah naungan siapa? Aduh, sorry ya, yayasan aja dia nggak tahu. Dikira gampang nyamar jadi hotel. Iya bang, nggak gampang bang. Mata netizen sekarang ini, kau kira? Petisnya angka 1. Ada aja gebrakannya. Halo. Assalamualaikum Kak Agatha. Waalaikumsalam. Ya, silakan mau bertanya apa? Saya mau bertanya, Ganti-ganti Kak akun aja Agatha, dong. kenapa Anda pilih ortodok gitu loh? Apa? Anda kok pilih ortodok, kok nggak Protestan Katolik? Ya itu karena saya melihat jauh lebih kepada keoriginalan dari iman itu aja. Ibarat kata gini bang, kamu kalau mau nyari air yang bersih, kamu itu akan cari ke yang lebih dekat dengan sumber mata airnya kan? Betul nggak? Betul Kak Agatha. Nah, ya udah itu. Jadi saya pun seperti itu. Ya karena basic saya kan dari agama sebelah. Itu. Saya Muslim loh Kak Agatha. Iya saya tahu kamu Islam, saya tahu. Tahu. Iya, terus kamu kan udah sering kesini ngehina-hina Tuhan saya kan? Siapa saya sering. Baru naik ini kok. Kamu itu udah sering ya kok ganti-ganti akun kamu. Iya kan? Tahu aku. Kamu puasa nggak? Puasa Agatha, puasa.
Nah, jangan suka bohong. Puasa. Iya, kalau orang puasa itu diajarin bohong nggak? Ya nggak diajarin lah Agatha. Hmm. Makanya jangan suka bohong. Kamu sering kan ke Komal saya kan? Ganti-ganti nama akun kan? Enggak Agatha, enggak. Sudah lama aku nggak live sama kamu kok. Berarti dulu pernah kan? Ya pernah Agatha. Aku jadi Ya, kamu mau nanya apa? Kamu mau nanya apa lagi? saya mau nanya lah Agatha. Kenapa kamu meninggalkan Islam lah? Nah, kenapa kamu juga masih tetap di Islam? Alasannya apa? Karena Islam agama yang paling benar Agatha. Agama paling logis. Oke, baik. Kalau memang paling logis, sekarang saya tanya, Tuhanmu itu seperti apa wujudnya? Ya nggak tahu Agatha. Oh, kalau katanya Tuhan- logis. Aku- Kalau logis itu kan harus jelas kan? Betul dong. Kalau logis Kan- itu, kan namanya, itu kalau kan Tuhan bisa kelihatan namanya dibuktikan makhluk. secara ilmiah. Betul nggak? Ngomong-ngomong logis benar, kamu aja nggak bisa tahu. Coba sekarang saya Kan- tanya kan- kamu. Kalau kamu bilang agamamu adalah agama logis, ya, baik ya. Ketika kalian di dunia dilarang untuk melakukan ya yang namanya perbuatan ya, contoh ya, perbuatan asusila. Kalau di surga kalian itu masih dilarang nggak perbuatan asusila? Ya masih dilarang. Masih dilarang. Iya. Oke. Kalau di surga kalian nanti apa yang kalian lakukan? 72 bidadari. Ah, itu istri semua itu dinikahi tuh. Ya nggak ada istri, adanya bidadari gitu loh Kak. Nah, logisnya di mana? Logisnya karena bebong diharamkan karena ada cacing pitanya. Apa hubungan sama bebong? Lo orang kita ngomong apa kamu kok ke bebong? Aduh, yang jelas dong. Ya bebong Oke. kan ada cacing. Oke, kalau memang bebong ada cacing pitanya, daging sapi juga ada cacing pitanya toh? Ada nggak? Ini saya buka nih datanya nih. Di dalam daging sapi juga banyak cacing pita, ayam, sayur juga ada cacing pita. Terus kenapa nggak diharamkan sapi? Halo. Ini gimana sih? Nih kalau nggak mau nanya saya turunin ya. Aneh-aneh. Aduh. Logis. Halo, Superman. Halo. Ya, halo, mau bertanya apa, Superman? Marobuka? Hah? Hah? Apaan? Kok nggak tahu? Tritunggal Maha Siapa Kudus. Siapa Tuhanmu? Tritunggal Maha Kudus. Maksudnya? Namanya? Tuhan saya bukan seperti manusia bernama. Jadi? Nggak ada Tunggal nama? Maha Kudus. Iyalah, tak bernama. Sang Ada. Dia disebut Sang Ada. Jadi ketika menyembahnya kayak ngana ngomongnya? Sang Tritunggal Maha Kudus. Sang Ada.
Tritunggal itu bahasa Inggris. Kami memanggilnya Baginda. Kami memanggilnya Ya yang Maha Baik, Maha Kudus. Masa Itulah. namanya Tritunggal 3? Bukan nama, Sang Tritunggal. Sang. Titi bilang Tritunggal punya Maha nama Tritunggal. Ya itu bukan nama. Emang Tritunggal Maha Kudus nama? Iya. Itu bukan nama. Kami kadang memanggilnya Bapak. Bapak itu bukan nama, tapi panggilan. Nah itu. Bapak itu Iya, apa? makanya kami kalau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Itu kami menyebutnya Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Itu bukan nama. Sang Bapak, Sang Roh Bapa Kudus, itu Sang bukan Anak. nama. Jadi namanya siapa? Aduh, masa saya ulang lagi sih? Ya, Kamu berarti kalau ke cuman- toilet kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu? Kalau kamu gimana? Saya lompat Ada jarak. kayak ini. Saya langsung lompat Kalau- kayak pocong. Kalau anda naik motor pakai aturan apa tidak? Apa? Kalau naik motor ada aturan enggak mau ke jalan raya? Apa? Ulang. Kalau Kalau mau naik motor nih ke jalan raya, nah mengemudi ada aturannya enggak? ada Itu aturan siapa? aturan dari pemerintah, Nah, biar ngapa? biar nggak kecelakaan. Nah, sama. Kalau Apa itu? Islam itu diatur Oke, diatur apanya tuh? sendi-sendi kehidupannya. Oke, kenapa kalian kalau sholat itu masih di jalanan? Itu diatur nggak? Yang mana sholat di jalanan? Nah, kalian kalau sholat itu tuh sampai lapangan, jalan itu sampai diblokir gitu. Itu sering loh. Nih, ada aturannya nggak? Ada aturan Ada. nggak sih kalau sembahyang Ada. itu di tempatnya gitu? Ada aturannya, ada aturnya diperbolehkan. Ngamuk. Jangan ngamuk dong, ngamuk, Ada santai dong. aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya ketika Idul Fitri tidak mengganggu, ketika setahun sekali. Di mana di dalam Quran Allah kamu memerintahkan dibolehkan kalau ketika sholat Idul Fitri sampai ke jalan-jalan? Mana? Ngarang kamu. Mana? Katanya tak tahu aturan sendi-sendi. Nyeri sendi nih saya.